Lihat ke arah bawah, seperti saya itu melihat sebuah pasar. Bukan pasar manusia, melainkan pasar para dedemit gitu kan ya. Entah itu berbentuk korit, orang-orangnya mungkin meninggal. Saya mencium sebuah aroma seperti aroma yang sangat busuk sekali. Hanya di spot itu dapat sebuah pohon yang sangat gede sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tommy J Bisa di channel Gorengan Gendang Adventure. Ya, tentunya bagi teman-teman yang belum subscribe di channel Gorengan Gendang Adventure, terlebih dahulu Anda pencet tombol subscribe terlebih dahulu ya. Itu gratis loh. Oke, pada kesempatan malam hari ini saya sedang bersama dengan pendiri Gorengan Gendang Adventure, yaitu Ang Suwandi. Ya, bagaimana kabarnya, Ang? Sehat? Alhamdulillah, saya sehat dan baik toh. Alhamdulillah ya Allah. Oke, untuk kesehariannya apa aja di pandemi ini kan? Kalau saya kesehariannya itu ya seperti biasa bekerja gitu kan ya, ngajar gitu ya. Iya. Tapi karena berhubung sekarang itu sedang pandemi gitu ya, Iya. jadi anak-anak sekolah itu belajarnya sekarang lewat online. Istilahnya mah daring gitu ya, seperti itu. Daring ya? Jadi ya kita syukuri aja lah. Yang penting anak-anak itu bisa belajar, dan tentunya kita berdoa mudah-mudahan COVID-19 ini cepat hilang. Seperti itu. Oke guys, kembali ke tema awal, yaitu cerita mistis dalam pendakian. Oke. Baik, saya akan lanjutkan untuk cerita mistis, yaitu di Gunung Gede Pangrango di part yang kedua ini ya. Baik, saya jalan menuju ke pos 2, yaitu pos Panyangcangan. Kita istirahat di situ, anak-anak juga istirahat, banyak yang kelelahan. Nah, di pos Panyangcangan ini ternyata ada jalur, yaitu ke arah kanan. Ini terdapat sebuah mata air juga. Di situ ada yang namanya Curug Ciberem atau air terjun Ciberem. Berem itu artinya Merah ya? Air terjun merah, air merah. Saya tidak paham artinya air merah itu apa, entah itu air darah ataupun dulunya ada kejadian yang berdarah, Ya, saya tidak paham seperti itu. Cuman saya memutuskan untuk dahulu. Saya memutuskan untuk naik sendiri karena apa? Cuaca saya perhatikan sudah mulai mendung, bentar lagi mau hujan. Saya memutuskan untuk jalan sendiri, naik ke pos 3. Ke pos 3 itu kalau nggak salah saya berjalan itu ke Rawadenok 1, Rawadenok 2. Nah, dari situ kalau nggak salah itu berapa jam ya? Ya sekitar 3 jam lah melewati Steller gitu ya. 3 jam. Dan ternyata di situ di Rawadenok 2 hujan turun Besar? lumayan besar. Gak sesuai berarti ya? Enggak, saya istirahat di Rawadenok. Di situ ada sebuah saung untuk kita istirahat. Awas loh, medan yang kita lalui ketika kita naik ke Gunung Gede itu bentuknya itu batu-batu yang sangat tajam. Jadi kalau kita hanya memakai ceplek, sandal itu sakit kakinya. Makanya kita harus safety menggunakan sepatu. Saat itu yaitu di pos Batu Kukus 1 dan Batu Kukus 2. Saya lewati sendirian, saya jalan. Ternyata pas nyampe situ udah gak ada siapa-siapa tuh. Sepi. Saya jalan sendirian gitu kan. Pos Batu Kukus. Saya jalan sendirian. Ya seperti biasa, seperti waktu pertama kali saya naik dari pos Telaga Biru menuju ke pos berikutnya, seperti ada yang memperhatikan. Saya tengok ke belakang gak ada siapa-siapa. Kembali lagi seperti yang memperhatikan. Saya tengok ke belakang lagi, gak ada siapa-siapa. Ke kanan, ke kiri, bahkan ke atas. Kalau katanya kalau kita naik gunung, jangan sering-sering kita menengok ke atas. Takutnya ada sesuatu di atas kita, seperti itu. Iya. Ya, jadi ya oke lah, saya cuek aja gitu kan ya. Saya lanjutin perjalanan menuju ke sebuah pos, yaitu Pondok Pemandangan. Itu ada sebuah pondok tua, sudah tua banget, mungkin itu sudah lama gitu kan ya, dan sepertinya kalau malam serem. Tapi anehnya banyak yang camp di situ.
karena lahannya itu luas, Ada pondok di situ. ada pondok gitu kan, Asli pondok itu. pondok pesantren, tapi sebuah bangunan tua yang sudah runtuh. Kira ini. Nah, dan ternyata pondok itu di belakangnya terdapat jalur di mana kita melewati yaitu air terjun. Dan ternyata airnya panas. Kok bisa panas sih, Bang? Itu ternyata posnya pos air panas. Oh. Jadi kita melewati sebuah air terjun, di sininya itu jurang, kita pegangan tuh ada tali, kita melewati air terjun. Dan kaki saya panas sekali, injak air panas itu. Nah, ketika melewati itu, saya melihat ke arah bawah. Seperti saya itu melihat sebuah pasar. Pasar. Di atas gunung ada pasar. Tapi ya saya merasakan pasar itu ya bukan pasar manusia, melainkan pasar-pasar para demit gitu kan ya. Seperti itu. Karena melihat ke bawah itu seperti kita melihat sebuah gerbang Ramai. gaib yang mungkin ya beda dunia seperti itu. Hati-hati seperti itu. Makanya banyak sekali orang-orang itu yang kepleset jatuh ke bawah dan nggak selamat karena air panas. Terus juga jurangnya itu lumayan dalam. Ya, di situ jurang, lembah itu, seperti itu. Nah, ini kita melewati ke pos air panas ya. Kita ke kandang batu. Nah, ini adalah spot yang sangat begitu menyeramkan, adalah kandang batu. Kenapa bisa dikatakan kandang batu? Di situ itu ada sebuah batu yang mungkin ya dianggap sakral lah oleh masyarakat sekitar situ. Dan tempatnya juga luas, cocoklah buat kita camp gitu kan ya. Tapi di kandang batu itu jangan salah ya, banyak sekali ya ada demit. Sedikit lagi. Saya dapat cerita dari teman, entah itu sumbernya benar atau tidak. Jadi konon katanya di situ itu pada saat ngecamp malam-malam itu ada yang nawarin gitu kan, pas kopinya gitu atau ngopinya, padahal pas itu nggak ada orang seperti itu. Nggak ada orang sama sekali. Orang semua pada tidur di tenda masing-masing. Dan di situ ada sebuah curug loh, aneh. Ada lagi curug. Jadi di sini tempat camp, sebelah sananya itu ada curug. Saya masih naik sendiri pada saat itu, yang lain masih di bawah. Karena saya dititipin tenda, suruh ngebuat di tempat camp. Kita menuju ke pos kandang badak berikutnya ya kan. Pada saat itu sudah asar toh, kalau nggak salah sudah jam 3:30. Kita menuju ke pos kandang badak. Kandang badak adalah pos terakhir, camp terakhir untuk para pendaki, khususnya di jalur via Cibodas, Gunung Gede Pangrango. Nah, jadi di situ asli nih, saya seperti ada di dunia lain, bukan di dunia ini. Kenapa? Saya naik jalur kandang batu ke kandang badak, saya merasakan jalur itu seperti jalur yang baru saya lewati. Karena apa? Semak belukar itu masih sempit. Serius loh. Saya bahkan ragu untuk menginjakan kaki saya ke situ. Dan ternyata dari atas ada suara. Seperti suara apa? Saya tidak tahu itu apakah gemuruh atau gimana. Saya nengok ke atas, ternyata nggak ada apa-apa. Tiba-tiba saya jalan lagi. Saya sendirian itu, nggak ada siapa-siapa, serius. Pada saat itu pukul 5:30 sore, mau menjelang maghrib gitu kan. Tiba-tiba ada angin gede gitu kan. Saya tidak tahu asal usulnya angin dari mana, tapi angin itu nggak tahu asalnya, tiba-tiba datang angin terus nabrak muka saya. Nabrak muka saya. Entah itu berbentuk korit, orang-orangnya mungkin meninggal. Angin itu menabrak saya tuh, bisa. Lalu kerudung saya merinding, naik. Ada siapa? Saya lanjutin lagi perjalanan. Saya ingat kata guru saya, kalau naik gunung katanya, udah jangan lihat ke belakang. Kalau ada gangguan-gangguan seperti itu, tetap fokus ke depan. Dan ternyata saya mencium sebuah aroma seperti aroma yang sangat busuk sekali. Hanya di spot itu dapat sebuah pohon yang sangat gede sekali. Pohon apa itu? Saya tidak tahu pohon apa, cuma gede dan udah tua, udah lama. Saya mencium aroma yang sangat tidak enak. Baik, mungkin itu saja Tom ya. Masih banyak lagi, saya akan sambung di episode yang kedua.
Oke guys, mungkin itu saja dari saya, Tommy Jepisa dan Ang Suwandi sebagai pendiri Gorengan Gedang Adventure. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, ya, mohon dimaafkan. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe di channel Gorengan Gedang Adventure, mangga di subscribe terlebih dahulu, like, comment, dan subscribe. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi iya lumayan. Agar ku bisa menikmati tawamu.